Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, selamat bertemu kembali dalam kesempatan yang sungguh sangat luar biasa ini. Terima kasih masih setia mengikuti channel kajian kitab ini. Semoga Allah memberkahi kita semua dengan ilmunya yang melimpah ruah. Baik, kita akan melanjutkan apa yang sudah kita baca sebelumnya dengan bersama-sama kita memulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saya akan membagikan kembali layarnya, kitabnya, semoga bisa terbaca dengan jelas. Ya. Baik, kita akan lanjutkan. Dalam kesempatan yang kemarin, kita sudah membacakan sedikit. Dalam kesempatan kemarin, Al-Ustaz Abdullah Nasirwan mengutip sebuah hadis. Dia memberikan penafsirannya, memberikan pemaknaannya. Ini dia sampaikan, ini saya mulai dari sini. Wa anal awan, sudah saatnya, sudah waktunya ayyakhrujal muslimu binafsihi, untuk keluar seorang muslim membawa dirinya sendiri bibil ghanimat, dengan beberapa barang yang dimilikinya, dengan beberapa logistik, yatba'u biha sya'afal jibal, yang dibawanya pergi ke puncak gunung, wa mawaqi'al qatri, dan ke pelosok-pelosok negeri, negeri-negeri atau kampung-kampung yang terpencil. Yafirru bidinihi, dia melarikan diri dengan agamanya, minal fitani, dari fitnah, dari cobaan, dari ujian, hatta yudrikahul mautu, sampai saatnya datangnya waktu dia meninggal, sampai matinya, begitu ya. Di sini ada satu footnote, ya, catatan kaki, penjelasan dari hadis tersebut, atau mungkin hadis aslinya bagaimana redaksinya dan bagaimana penjelasan lanjutannya. Baik, kita akan lihat di bagian bawah dari buku ini. Ini ada catatan kakinya. Semoga sudah terlihat dengan jelas. Ya. Baik, saya kembalikan pointernya. Rawa al-Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri. Imam Bukhari, periwayat hadis, ya, rawa, meriwayatkan, an, dari Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri. Anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yushaku, hampir-hampir, ayyakuna, akan menjadi, khaira malir rajuli, sebaik-baiknya khaira mali, harta, ar-rajul, seseorang. Seseorang ini maksud seorang muslim. Apa itu? Ghanamun, seekor kambing. Di atas tadi kita bicara, kita mengartikan ghanimat. Ghanimat itu sebenarnya rampasan perang kalau arti ghanimah, ya, tetapi di situ bisa diartikan barang, ya, yang dimiliki, logistik untuk keperluan orang ketika pergi bepergian. Nah, di sini dalam redaksi hadis yang aslinya ghanamun. Nah, kalau ghanamun itu berarti kambing, ya. Yatba'u biha, dengan kambing itu dia membawanya atau mendaki dengannya, sya'afal jibal. Nah, dia mendaki, menunggangi kambing itu sampai ke puncak gunung, wa mawaqi'al qatri, dan tempat-tempat tetesan embun. Tempat tetesan embun ini arti letterleknya, ya, tapi bisa diartikan, ya, daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah yang jauh dari keramaian. Ya firru, dia melarikan diri, bidinihi, dengan agamanya, minal fitani, dari fitnah, dari cobaan. Bagaimana dia memahami hadis ini? Nah, ini komentarnya. Al-hadithu, hadis ini, hadis tentang ghanamun yatba'u biha sya'afal jibal itu, yang barusan kita baca ini, mahmulun artinya dibawa,
Nah, maksudnya itu relevansinya, hubungannya itu, atau menjelaskan ala tentang man bagi mereka yuftanu yang diuji, yang mendapatkan fitnah bidinihi dengan agamanya. Jadi agamanya sedang mendapatkan gonjang-ganjing, sedang diuji dengan agamanya. Ya. Wa yujbaru, dan yujbaru tadi dipaksa ala riddah, untuk riddah. Riddah itu untuk keluar dari agamanya, murtad ya, untuk murtad dari agamanya. Nah, contohnya mungkin ya, kalau dulu sesuai dengan masanya beliau ini ya, yang dekat dengan itu ya masa-masa penguasaan kembali Cordova oleh mereka orang-orang pasukan salib, ya, di mana pada saat itu, nggak salah masanya Isabella itu ya, itu mereka orang-orang muslimin pada saat itu dipaksa untuk kembali memeluk agama sebelumnya, atau pilihan yang lainnya adalah mati. Nah, seperti itu. Nah, untuk kasus negeri-negeri yang seperti itu, hadis ini berlaku. Artinya apa? Hadis ini adalah hadis tentang bagaimana menyelamatkan agama dari paksaan untuk murtad, untuk keluar dari agama. Itu mempertahankan akidah. Nah, begitu penjelasannya ya menurut beliau. Amma adapun annahu, bahwasanya madama masih yujadu, ada muslimun, jika ada orang-orang muslim, sementara kalau masih ada orang-orang muslim, orang-orang Islam, yu'adduna, melaksanakan asy-sya'air, yang mana dari syairah, artinya adalah ritual atau upacara keagamaan. Nah, kalau seandainya orang-orang muslim masih ada yang melaksanakan upacara keagamaan, kalau di negeri kita, di negara kita ini ya, masih banyak orang-orang yang tahlilan, orang yang baca salawat, orang-orang yang punya hajat-hajat dengan menggunakan upacara keagamaan dan lain sebagainya. Kalau masih banyak seperti itu, ini berarti tidak relevan, gitu ya. Beda dengan di sana, seperti di Cordova pada masa itu. Mungkin sekarang ya Palestina dan tempat-tempat yang lainnya. Jangankan untuk acara-acara upacara keagamaan yang seperti itu, untuk beribadah yang wajib saja susah, begitu ya. Nah, kita lanjutkan. Wa yaqbaquna ala anfusihim, wa yaqbaquna, dan mereka masih bisa menerapkan atas diri mereka ahkamal Islam, hukum-hukum Islam. Ya. Wa madama, dan selama masih annahu thammatu majalin, masih di sana itu masih ada majal, tempat atau ya lokasi litta'awun, ruang untuk saling tolong menolong. Wa tahqiqil izzil islami, dan untuk memperkokoh kemuliaan Islam, masih bisa untuk menegakkan agama Islam maksudnya. Fa innahu, maka sesungguhnya yang demikian itu, yahrumu, haram hukumnya, alal muslimin, bagi orang-orang muslim, al-uzlata wal inziwa, untuk uzlah, melakukan uzlah, maupun inziwa. Uzlah itu menyendiri, ya, menyendiri. Wal inziwa, inziwa juga ya, menarik diri dari keramaian dari masyarakat, maksudnya itu menyepi. Nah, tadi kan membawa bersama dengan kambingnya ataupun dengan barang-barang itu menuju ke puncak-puncak gunung, ke pelosok-pelosok daerah, pelosok negeri, itu dalam rangka uzlah itu untuk menyelamatkan akidahnya dari fitnah, ya. Tapi kalau untuk yang seperti ini, masih ada orang melakukan ritual agama, masih bisa menerapkan hukum-hukum Islam, ya. Nikah masih masih bisa dengan menggunakan nikah ala Islam, ya. Mengantarkan orang ke tempat pemakaman masih dengan cara Islam, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang melarang, masih bebas. Nah, itu tidak termasuk, tidak relevan dengan hadis ini. Ya, masih ada ruang untuk saling tolong menolong antara sesama muslim, masih ada ruang juga untuk menegakkan, memuliakan Islam, gitu ya. Maka tidak boleh melakukan uzlah dan inziwa bagaimanapun kondisi chaosnya, kondisi atau fenomena kemasyarakatan pada saat itu. Ya, li'annahu, karena penyebabnya, alasannya, ma la yatahaqqaqul wajib, sesuatu yang tidak bisa menjadi wajib, illa bihi, kecuali dengannya, fahuwa wajibun. Jadi suatu persyaratan wajib itu
tidak bisa terpenuhi tanpa hal tersebut, maka hukumnya adalah wajib. Baik Bapak dan Ibu, itu apa namanya itu catatan kaki yang perlu kita jelaskan. Baik, kita sekarang akan melanjutkan ke halaman ke poin yang berikutnya ya, paragraf berikutnya. Nah, sudah disampaikan kemarin mengenai merosotnya Islam dengan kaum musliminnya. Sekarang ini akan digambarkan lagi kenapa kok sampai orang-orang Islam merasa berputus asa untuk melakukan reformasi, untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kondisi keislaman mereka ya. Wahada, yang demikian ini at-tasawwur al-ya'su, gambaran at-tasawwur, gambaran al-ya'su, wahada tasawwur al-ya'su, gambaran keputusasaan ini, lil islah, untuk melakukan islah, untuk melakukan perbaikan-perbaikan, reformasi, natijun, adalah buah dari an asbabin thalatha, buah dari penyebabnya adalah 3 penyebab ya. Pertama, al-alif, natijun, hasil dari atau disebabkan oleh anil jahli, disebabkan oleh kejahilan atau kebodohan, ketidaktahuan, bi tabiati, dengan tabiat, tabiat, dengan karakter dasar hadzal-din, karakter dasar agama Islam ini. Jadi sampainya orang pada titik kulminasinya putus asa untuk melakukan perubahan dan perbaikan di masyarakat Islam, penyebabnya yang pertama adalah disebabkan oleh mereka tidak tahu, jahil dengan tabiat dasar atau karakter dasar agama Islam ini. Al-ba, yang kedua, ba, ya, B ya. Wa natijun an hubbid dunya wa karahiyatil maut, buah dari hubbi, cinta, ad-dunya, cinta dunia. Penyebabnya adalah karena cinta dunia, wa karahiyatil maut, dan karahiyah, benci, al-maut, dengan kematian. Jadi ya hanya memikirkan dunia, nggak suka dengan kematian, ya benci dengan kematian, maksudnya itu ya merasa tidak ada mati gitu ya. Ya, hanya mencintai dunia saja gitu ya. Kemudian al-jim, yang ketiga, wa natijun anil jahli, disebabkan atau buah dari anil, dari al-jahli, dari kebodohan, ketidaktahuan, bi, dengan al-ghayah, tujuan, allati, tujuan yang mana, min ajliha, dari tujuan itulah, ajliha, demi kepentingan tujuan itu, khuliqa, diciptakan, al-muslimu, orang Islam. Nah, jadi penyebab kemerosotan kaum muslimin itu bukan dari luar, tapi dari dalam Islam itu sendiri, dari dalam diri kaum muslimin itu sendiri. Pertama, kebodohan mereka, ketidaktahuan mereka dengan karakter dasar agama Islam. Yang kedua, karena mereka sudah terjebak dengan hubbud dunya, mencintai dunia secara berlebihan, wa karahiyatil maut, dan menyangka dan mereka takut dengan maut. Maksudnya karahiyatul maut itu mereka tidak mempersiapkan untuk kematian itu apa yang harus dipersiapkan. Dan yang ketiga, buah dari kebodohan mereka atau disebabkan oleh kebodohan dan ketidaktahuan mereka dengan tujuan, yang dengan tujuan itu diciptakan atau diciptakan seorang muslim itu. Seorang muslim itu memang diciptakan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Ternyata cukup panjang juga untuk menjelaskannya, tidak bisa langsung selesai dalam satu kali kesempatan. Semoga bermanfaat. Banyak salah dan kekurangannya saya mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.